walakum tafadhal ghalidal qalbilan faddu min haulik. Jadi di situ diceritakan bahwasanya jika kita bersikap keras lagi berhati kasar, mereka akan jauh dari sekitarmu. Jadi bahwasanya kalau kita tidak bisa menjaga bicara kita, tidak bisa menjaga perilaku kita, keras, kasar, orang itu akan jauh dari sekitar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Hakim bersama dengan Ustadz Danu. Alhamdulillah diberikan kesempatan oleh MNC TV untuk menemani aktivitas Bapak Ibu yang ada di rumah setiap pagi pukul 5 dini hari. Insya Allah bermanfaat ya Ustadz ya. Iya insya Allah ya. Amin. Masing-masing mempunyai kekuatan. Insya Allah kita fokusnya di ketauhidan. Insya Allah. Ya. Berusaha sedikit demi sedikit mengembalikan semua niat ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, inilah dia acara yang kita cintai bersama, Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. Ini Ibu datang dari Bogor ya semuanya ya? Tadi sudah baru dilihat oleh-olehnya ada Ustaz. Alhamdulillah. Bilang Ustaz, hatur nuhun gitu. Ibu-ibu hatur nuhun. Sami-sami sawang sulna. Bagernya. Bager. Ustaz mau belajar bahasa Sunda lainnya nggak? Jangan cuma belajar bahasanya aja kalau bisa. Oh. Emang maunya apanya? Enggak jadi. Oh, enggak jadi. Soalnya ada istrinya, istri Ustaz itu yang coklat. Kasih tepuk tangan dong. Yang pakai kacamata. Ustaz mau belajar bahasa Sunda nggak? Ah, boleh. Saya ganteng, bahasa Sundanya tuh abdi. Enggak mau. Abdi. Enggak mau. Sedih. Ih, enggak mau. Mau enggak? Enggak. Ya udah lain kali mau ya. Dikerjain masalahnya. Enggak. Abdi. Enggak mau. Kan saya udah bisa baca. Oh iya lupa. Yaudah deh, kalau aku kerjain yang lain mau nggak? Boleh. Pijitin. Ayo. Yang lain ibu, bapak ayo. Pijit. Sebelah kanan, pijitin. Segar. Oke, sudah cukup? Balik arah. Oke, ini sebentar aja udah cukup. Terus dulu. Giliran aku pijitin Ustaz bentar banget. Boleh tepuk tangan ibu. Ibu, kalau di rumah, misal ya, ada kayu. Udah gitu ibu misal ambil paku. Kayu itu paku sama pakunya tok gitu ya. Setelah itu pakunya dicabut. Truk. Di dalam kayunya ada bekas atau enggak? Ada bolongannya ya? Ada kegompelnya ya? Begitupun dengan hati kita. Ketika kita menyakiti orang lain, wah marah atau apapun itu. Walaupun setelah itu kita meminta maaf, walaupun sudah dimaafkan, tapi sudah ada torehan di hatinya. Jadi kita harus benar-benar bisa menjaga perasaan orang lain. Karena ketika kita menyakiti sesama manusia, permintaan maaf itu selain kepada Allah juga harus langsung kepada manusianya. Nanti bisa dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Begitu Ustaz? Betul. Itu tema kita hari ini tentang menjaga perasaan orang lain. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga perasaan orang lain itu wajib bagi kita sebagai seorang muslim. Ya. Baik kita jaga untuk pasangan kita, istri kita, suami kita, atau pada anak-anak kita juga boleh. Kepada orang tua kita, apalagi orang tua kita, itu kita harus menjaga perasaan beliau. Jadi salah satunya ceritakan walakum tafadhal ghalidal qalbilan faddu min haulik. Jadi di situ diceritakan bahwasanya jika kita bersikap keras lagi berhati kasar, mereka akan jauh dari sekitarmu. Jadi bahwasanya kalau kita tidak bisa menjaga bicara kita, tidak bisa menjaga perilaku kita, keras, kasar,
orang itu akan jauh dari sekitar kita. Jadi kalau kita harus benar-benar menjadi seorang yang belajar taat pada Allah Ta'ala, coba cara bicara kita atur. Ya, bahwasanya kalau kita keras, hati kita kasar, mereka akan jauh dari sekitar kita. Berarti kita dalam berbicara harus santun, baik. Kemudian ya dijaga bicara kita itu tidak nyakitin hati lawan bicara kita ataupun dengan orang di sekitar kita. Kalaupun cara berbicara kita itu kasar, jangan sampai, mohon maaf nih, ada kamera akhirnya masuk YouTube, itu juga kurang baik. Jadi dicontoh, jadi dosa jariah. Dosa jariah nanti akhirnya. Jadi itu harus kita lakukan setiap hari kepada pasangan kita, pada orang tua kita, pada saudara-saudara kita, pada apalagi dalam majelis seperti ini. Dia harus menjadikan gambaran. Ya. Yang kalau momennya seseorang dia bicaranya keras, dia nggak mau ngalah. Itu nanti majelisnya ya majelis nggak mau ngalah. Majelis yang kasar, majelis yang keras. Merasa benar sendiri, merasa menang sendiri ya nggak boleh. Jadi harus belajar seperti itu mamanya. Itu kepada manusia, kepada makhluk Allah yang lain pun sama. Jangan sampai ada kucing lewat depan kita tendang gitu ya. Gak salah nggak apa ya. Gak salah nggak apa, kucing juga kita ngomong, dia juga nggak memaki kita tendang kan gitu ya. Enggak boleh seperti Lewat itu. tanaman, cabut, kadang-kadang kan itu udah jadi kebiasaan. Itu yang jadi kebiasaan. Nah itu juga nggak boleh. Jadi kita harus menjaga perasaan. Kemudian dengan para jin yang tidak tampak, jangan jin itu dibilang setan, marah nanti dia. Emang iya? Iya. Kalau jin sakit hati gimana? Lah iya, makanya dia nyerang pasti. Pasti nyerang. Jin sakit hati kan nyerang dia. Dia bisa sakit hati kalau kita ngapain? Dibilang setan, marah. Tapi kan setan juga ada. Ya kan setan kan bukan jin, beda. Oh. Jadi kalau mamanya setan itu kayaknya Dajjal itu setan memang dia. Jadi kalau dibilang setan dia seneng-seneng aja, happy aja. Iya. Kalau jin? Marah. Kalau minta maaf ke jin gimana caranya? Ya mohon ampun sama Allah lah ya. Minta ya Allah jika selama ini aku sering ngomongin jin itu setan, ampuni aku ya Allah. Itu hantu itu jin, genderuwo itu jin, kuntilanak itu jin, tuyul itu jin, buta hijau jin. Ilmu kebal itu jin. Apalagi terusan. Ya itu jin. Jadi kalau dibilang setan ya kalau dia marah emosi ya marah, nyerang kita nggak tahu. Nah itu makanya ada kadang-kadang doa itu jika ada jin yang marah kepada ini, mohon diampuni kemarahannya. Oh iya, seperti Ustaz itu. suka ngomong Iya, seperti karena itu. memang ada di dalam tubuhnya itu ada jin yang marah dengan dia. Ya. Jadi nggak usah kita itu maki-maki, kamu jin kafir kamu, nggak usah, santai aja. Ya. Pakai kata-kata yang nggak nyakitin mereka, kata-kata yang halus. Kalau halus tuh malaikat tuh kayaknya seneng loh. Kalau Oke. kita biasa. Tapi luar biasa Ustaz Danu, kepada makhluk hidup yang lainnya pun menjaga perasaannya binatang, tumbuhan, jin, apalagi kepada manusia. Iya, kita harus mudah-mudahan bisa menjaga. kita contoh dan pemirsa MNC TV, terima kasih masih bersama kami di sini di Siraman Kalbu, Sejukkan Hati. Alhamdulillah kalau acara ini ternyata menggerakkan banyak sekali pihak, banyak sekali orang yang tersadarkan bahwa apa yang telah dilakukan di masa mudanya, ataupun dengan orang tuanya, dengan leluhurnya, bahwa itu ada unsur musyrik di dalamnya. Makanya kita berusaha saling mengingatkan untuk kembali ke jalan Allah, bertobat bersama di sini Ustaz ya. Jika misal apa yang dilakukan tersebut menimbulkan sebuah penyakit, kesembuhan itu menjadi nomor sekian. Yang fokus utama adalah tentang tobat, tidak melakukan musyrik itu sendiri ya Ustaz. Benar. Dan di sini juga banyak sekali yang datang ingin konsultasi, kalau tidak ada kesempatan, tidak ada waktunya, kami mohon maaf ya. Karena begitu banyak yang ingin berkonsultasi, tapi kami melihat kasus-kasus yang berbeda supaya tidak terulang-ulang. Jika ada kasus yang sama, minta diaminkan saja, karena insya Allah juga akan ada efeknya. Ustaz, Insya Allah, ya amin. Mengenai tema kita hari ini, ada yang mau disampaikan lagi, Ustaz? Iya, memang salah satu ayat tadi yang saya sampaikan itu gampang-gampang sulit ya. Walau kunta faddan ghalidal qalbi lang fadu min haulik. Itu ayat sulit sebenarnya ya. Jadi jika kita bersikap keras dan berhati kasar, orang lain akan jauh dari sekitar kita. Jadi kalau mamanya seorang istri kasar sama suami, suaminya bisa jauh.
Seorang suami kasar sama istrinya bisa jauh. Nah, itulah yang harus kita jaga, bahwasanya menjaga perasaan orang lain itu diawali dari kita sendiri belajar.